Sadar gak ada yang menghilang dari Permendikti Saintek nomor 52 tahun 2025? Kalau diteliti secara seksama, kata pekerti atau AA gak muncul sama sekali pembaruan peraturan yang disahkan akhir bulan Desember kemarin. Ini menyebabkan beberapa dari rekan dosen ngerasa panik atau takut sertifikatnya tuh nggak berlaku lagi. Takut gagal serdos, takut ngubah jalur karir akademik. Kenapa bisa gitu? Terus gimana nasib pekerti dan AA sebenarnya? Masih berlaku. Sebelum lanjut ngebahas ini, buat rekan dosen yang belum support channel ini bisa banget untuk terus support dengan cukup subscribe biar nggak ketinggalan sharing informasi menarik lainnya. Oke, kita lanjut. Status pekerti atau AA dalam Permendikti Saintek 52 tahun 2025 tidak disebut, tapi tetap berlaku. Oke, kemungkinan ini jadi kebingungan banyak rekan dosen yang muncul gara-gara Permen 52 nggak nyebutkan pekerti atau AA secara eksplisit. Tapi ketidakhadiran istilah ini justru bukan berarti dihapus. Ada beberapa konteks regulasi yang harus dipahami rekan dosen. Kita bongkar satu-satu. Permendikti Saintek 52 tahun 2025 mengatur kerangka besar profesi dosen yang secara tidak langsung fokus dari peraturan baru ini mengarah ke standar profesi dosen, indikator kinerja, penghasilan, penugasan, promosi jabatan fungsional. Ditambah, adanya regulasi ini emang nggak bertujuan ngebahas teknis pelatihan secara gamblang gitu. Detail operasional diserahkan ke petunjuk juknis, di mana termasuk pekerti atau AA. Kalau pekerti atau AA ini masuk ke dalam regulasi lain, sementara sebelum ada pembaruan atau penyesuaian di Kepdirjen Dikti nomor 52 garis miring B garis miring KPT garis miring 2025 yang di dalam itu juga ngebahas juknis serdos tahun 2025. Dari situlah cukup jelas tertulis kalau pekerti atau AA ini masih menjadi syarat wajib untuk eligible serdos, diakui secara nasional menjadi elemen penting portofolio pedagogik. Jadi ini kasusnya tuh nggak hilang, tapi cuma dipisahkan pengaturannya. Terus kenapa kok seolah-olah dihilangkan dari Permendikti Saintek nomor 52 tahun 2025? Ada maksud tersendiri kenapa bagian pekerti atau AA ini nggak tercantumkan secara eksplisit di dalamnya. Coba kita pahami sama-sama. Permendikti Saintek itu sebagai kerangka besar profesi. Nah, juknis serdos sebagai pelaksana teknis, sementara pedoman pekerti atau AA sebagai detail kurikulum pelatihannya. Jadi kalau ditarik dari awal sampai ke akhir, ini jadi satu dokumen yang nggak menumpuk semuanya. Jadi ada bagian-bagian masing-masing. Tapi ini berlaku sampai adanya kepastian apakah di juknis terbaru nantinya tetap sama seperti yang sebelumnya atau emang ya dipisahkan. Di update 2026, kemungkinan besar integrasi ke kompetensi pedagogik bakal disesuaikan karena ada wacana kalau pekerti atau AA akan dilebur ke dalam standar kompetensi pedagogik. Bisa jadi modul kompetensi wajib dan bukan sekedar sertifikat pelatihan. Tapi sekali lagi sampai juknis serdos 2026 itu keluar, status pekerti atau AA masih resmi berlaku. Setelah tahu status hukumnya, muncul pertanyaan yang jauh lebih penting. Seberapa besar sih sebenarnya peran pekerti atau AA ini dalam lulus atau enggaknya seorang dosen di proses sertifikasi? Kenapa pekerti atau AA sangat penting dalam serdos? Pernah sering kepikiran kalau pekerti atau AA itu cuma sebagai formalitas? Padahal di kenyataannya, sertifikat ini adalah faktor penentu dalam kelulusan serdos karena nyentuh aspek kompetensi pedagogik yang menjadi salah satu pilar utama profesi dosen. Oke, kita bedah lebih dalam lagi biar makin jelas. Syarat eligible serdos 2025-2026 di bagian ini mungkin beberapa dari rekan dosen udah paham untuk masuk prosesi serdos saja wajib memenuhi beberapa komponen ini. Memiliki AA minimal atau pekerti yang disebut AA tadi, pengalaman kerja minimal 2 tahun, NUPTK atau NIDN aktif, LKD atau BKD terpenuhi dan disetujui atasan, dan sertifikat yang dikeluarkan oleh 59 PT penyelenggara resmi. Nah, kalau tanpa salah satu dari disebutkan tadi, ya udah pasti nggak bisa daftar dan langsung statusnya tuh tidak eligible. Bobot pekerti AA sangat besar dalam penilaian portofolio. Di lingkup serdos, bobot pedagogik bisa mencapai 30-40% sendiri. Dan apa bukti kompetensi pedagogik? Ya lewat sertifikat pekerti atau AA tadi. Karena ini mempengaruhi skor persepsi atasan, mahasiswa, sejawat, dan kualitas video 30 menit pengajaran. Tanpa pekerti atau AA, skor pedagogi ya pasti rendah. Pekerti atau AA meningkatkan peluang lulus serdos sampai 20-30%. Nah, karena rekan dosen yang mengikuti pelatihan biasanya harus siap menerima beberapa hal ini, mulai dari lebih siap menyusun RPSOBE, lebih rapi menyiapkan asesmen, lebih baik dalam delivery di video pengajaran, dan lebih menguasai aspek pedagogik dasar yang nantinya mengakibatkan nilai dari portofolio jadi lebih kuat dan stabil. Dampak langsung terhadap tunjangan profesi. Kalau pekerti atau AA ini nggak ada, atau coba bayangin dulu, udah pasti nggak eligible dan berakhir nggak bisa ikut serdos. Ini nggak bisa dipungkiri kalau konsekuensinya bakal jadi tunjangan 1 kali gaji pokok tertunda 1-2 tahun, promosi jabatan terhambat, dan penilaian BKD enggak maksimal. Terus muncul lagi tuh pertanyaan lain. Kalau gitu, apakah pekerti atau AA ini juga nggak wajib buat promosi jabatan
fungsional. Seberapa penting pekerti AA untuk jabatan fungsional? Oke rekan dosen, secara resmi di pedoman DUPAK, pekerti atau AA enggak tertulis sebagai syarat mutlak ya. Tapi fungsi dan manfaatnya bisa dibilang sangat strategis. Kenapa bisa gitu? Kita bahas detailnya. Pekerti atau AA bukan syarat langsung, tapi memberi keuntungan strategis. Kenapa? Ya karena pekerti atau AA itu bagian dari Serdos dan ujungnya jadi tunjangan profesi. Dan tunjangan di sini itu bisa banget buat meningkatkan penghasilan, meningkatkan kredibilitas profesi, dan menjadi bukti standar minimal kompetensi dosen. Sementara buat jabatan lektor ke atas, ini sangat membantu. Buat kompetensi pedagogik bisa jadi pendukung ke angka kredit pendidikan, karena Permendikbudristek nomor 52 tahun 2025 di pasal 7 menjelaskan kompetensi pedagogik adalah bagian utama kinerja dosen, dan ini punya nilai kredit signifikan di PKD. Gimana nggak menarik? Coba kita breakdown tipis-tipis. Pendidikan sama dengan 40% beban kerja. Butuh bukti RPS, penilaian, evaluasi. Jadi, pekerti atau AA ini jadi memberat portofolio buat hal-hal tersebut. Untuk asisten ahli baru, pekerti atau AA ini mempercepat pemenuhan BKD. Rekan dosen yang baru masuk biasanya mengalami kesulitan buat memenuhi 16 SKS BKD pendidikan. Nah, adanya pekerti atau AA ini bisa banget untuk membuat mereka lebih siap mengajar, lebih memahami perencanaan pembelajaran, dan lebih mudah memenuhi standar BKD. Sementara buat loncat jabatan, dalam pekerti atau AA ini bisa memperkuat rekam jejak dosen. Loncat jabatan juga butuh prestasi yang luar biasa untuk memenuhi syaratnya, termasuk publikasi, inovasi, dan pengajaran berkualitas. Jadi, pekerti atau AA ngebuat kompetensi pengajaran bisa terdokumentasi, dan paling penting itu untuk reviewer. Sekarang kita masuk ke paling kritis nih. Gimana jika pekerti atau AA benar-benar dihalalkan di kemudian hari? Apa dampaknya terhadap proses Serdos dan tunjangan profesi? Kompetensi pedagogik dan resiko jika pekerti atau AA dihilangkan. Masuk ke bagian ini, pekerti atau AA masih berlaku, tapi kalau di masa depan diintegrasikan jadi modul kompetensi, pasti ada risiko besar bagi rekan dosen. Dan beberapa hal ini cukup menjadi PR untuk penyesuaiannya. Bisa kita perhatikan sama-sama. Pedagogik tetap inti di Permendikbudristek 52 tahun 2025. Kompetensi pedagogik yang wajib dikuasai rekan dosen itu ada beberapa hal, mulai dari perencanaan pembelajaran OBE, implementasi kelas, asesmen hasil belajar, dan evaluasi pembelajaran. Nah, semua ini dinilai lewat video 30 menit Serdos. Kalau pekerti atau AA dihapus, dosen kehilangan pelatihan dasar. Semua pilihan udah pasti ada risiko atau konsekuensi yang bakal dihadapi. Sama kayak nasib pekerti atau AA ini dihilangkan, udah pasti bakal. Penilaian portofolio pedagogik bakal menurun, kemampuan merancang RPS melemah, dan performa di video pengajaran nggak optimal. Sementara itu skor persepsi mahasiswa atau atasan jauh lebih rendah. Sementara itu, menurut simulasi BRIN dan Dikti sendiri, tingkat kelulusan Serdos bisa turun 15-20%. Tunjangan profesi langsung tertunda. Nah, kalau soal skor portofolio turun, otomatis ya rekan dosen bakal gagal Serdos. Nah, kalau gagal, siap-siap menerima konsekuensinya. Mulai dari tunjangan profesi tertunda 1 tahun, profesi jabatan ikut terlambat, penilaian BKD kurang optimal. Strategi 2026 untuk menghindari risiko. Lanjut di bagian terakhir, kalau ini benar-benar terjadi sebelum aturan baru keluar, strategi amannya yaitu ambil pekerti atau AA sekarang. Kalaupun bisa, ikut gelombang kedua tahun 2026. Dokumentasiin semua kegiatan mulai dari RPS OBE, asesmen, dan jurnal refleksi mengajar. Rekam video pengajaran yang sesuai dengan format Serdos, sehingga kalau nanti pola baru dia pakai, dan itu portofolio rekan dosen udah siap. Jadi walaupun pekerti atau AA nggak muncul di Permendikbudristek nomor 52 tahun 2025, keduanya itu tetap sangat krusial dalam proses Serdos, pengembangan karir, dan bahkan nih penilaian BKD sampai ke Japfung. Nggak disebutkan bukan berarti dihapus, justru ini lebih dipisahkan biar aturan itu lebih rapi. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya. Like dan komen di bawah ini apa yang perlu kita pilih lagi seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.